Alhamdulillah wa syukrulillah, kesempatan malam hari ini sangat istimewa. Pertama, kita dikumpulkan di taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu. Yang kedua, turun hujan. Benar kata Om Rio, insya Allah menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Dan insya Allah dengan hujan ini Bapak Ibu lebih tenang ngajinya. Kalau mau pulang repot juga kan, ya udah tenang di sini. Dan alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita Nashihul Ibad. Kita sekarang masuk pada maqalah yang ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminah wassalasuna an Ka'bin al-Ahbar. Maqalah yang ke-38 datangnya dari Ka'ab al-Ahbar. Beliau dulu ulama Yahudi dan akhirnya masuk Islam pada zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Dan sekarang beliau menjadi tokoh imam Islam, ulama hebat pada zamannya. Beliau memberikan sebuah nasihat untuk kita semuanya. Al-husunu lil mu'minina minasyaitani salasun. Al-husunu, benteng, lil mu'minina, bagi orang mukmin. Benteng dari apa? Minasyaitani, dari gangguan setan. Salasun itu ada 3 perkara. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tidak diganggu oleh setan, aman dari godaan setan, maka usahakan kita dalam kondisi 3 perkara. Benteng tersebut apa? Yang pertama, al-masjidu hisnun. Yang pertama, masjid. Masjid itu merupakan hisnun, benteng kita dari gangguan setan. Alhamdulillah saat ini kita berada di masjid. Insya Allah kita dibentengi dari gangguan setan. Tapi ada nggak orang masuk masjid tapi kelakuannya kayak setan? Ada nggak Pak? Ada. Ada yang sengaja ke masjid, sengaja pengen ngambil kotak amal, ada. Ada yang ke masjid niatnya pengen nuker sendal, ada ya. Ada yang ke masjid ingin mencari aib temennya, juga ada. Terus di mana letak bentengnya? Masjidnya tidak salah, yang salah orangnya. Masjid benar-benar menjadi benteng bagi kita. Yang pertama, kita harus bisa memuliakan masjid. Kita harus bisa memberikan hak-haknya masjid. Jangan asal masuk. Apa itu hak masjid? 1, pastikan ketika kita masuk masjid dalam keadaan bersuci. Ini yang harus kita lakukan. Kalau ada orang masuk ke masjid tidak dalam keadaan bersuci, maka dia tidak akan terbentengi dari masjid itu sendiri. Maka usahakan setiap masuk masjid dalam keadaan bersuci. Seperti saat ini Bapak Ibu masih suci kan? Nah, kalau batal wudhu, ntar masuk lagi. Itu hak masjid yang harus kita berikan. Yang kedua, hak masjid adalah lakukan, berikan penghormatan dengan sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Itu hak masjid yang harus diberikan. Ketika 2 hal ini kita lakukan, kita masuk sudah dalam keadaan bersuci, terus kita sholat 2 rakaat sebagai penghormatan terhadap masjid, maka insya Allah benar-benar masjid itu menjadi benteng bagi kita dari gangguan setan. Setan di sini jangan diartikan sebagai makhluk. Setan ini sifat. Artinya segala macam keburukan itu namanya setan. Sehingga ketika orang melakukan hak masjid, dia bersuci, dia sholat di dalam masjid, maka insya Allah hatinya, pikirannya
itu Allah bersihkan dari segala macam keburukan-keburukan yang ditimbulkan dari setan. Yang menjadi problem adalah ketika orang masuk masjid tapi nggak memberikan haknya. Ada yang ke masjid cuma numpang pipis doang. Ada nggak Pak? Mampir ke masjid numpang pipis, habis pipis ya udah pergi lagi. Ada yang ke masjid numpang ngadem doangan, numpang ngadem. Mungkin di rumah kipas angin mati, dia ke masjid nyalain kipas angin, dia tiduran di situ. Orang seperti itu tidak akan menjadi benteng masjid itu. Makanya di sini masjid benar-benar menjadi benteng kalau dua hal tadi dilakukan. Kenapa kita harus melakukan dua hal? Karena kita tahu masjid ini Baitullah, masjid ini rumahnya Allah. Sehingga dimanapun apapun masjidnya itu rumahnya Allah. Sehingga cara kita, etika kita sebagai tamunya Allah juga harus kita berikan. Sehingga dengan begitu Allah menjaga diri kita dari segala macam gangguan setan. Bahkan dalam keterangan yang lain Bapak Ibu, masjid itu merupakan sebuah taman dari taman surga. Sehingga ketika orang itu masuk masjid, dia berkeadaan bersuci, dia sholat 2 rakaat, maka dia akan menemukan sebuah ketenangan yang luar biasa. Dia nyaman di dalam masjid, dia selalu betah berlama-lama di dalam masjid. Kenapa? Karena dia menemukan sebuah kenyamanan. Masjid ibarat taman surga. Makanya Sayyidina Ali itu, menantunya Rasulullah, itu kalau lagi galau itu larinya ke masjid. Larinya ke masjid, beliau wudhu, beliau sholat 2 rakaat, terus beliau istirahat itikaf di situ. Itikaf itu ya boleh dengan duduk, boleh dengan tiduran, boleh. Sehingga Sayyidina Ali itu punya julukan Abu Turab. Abu Turab itu bapaknya debu. Karena dulu kalau lagi galau ke masjid, sholat selesai, beliau tiduran di situ. Jangan dibayangkan masjid zaman dulu sudah ada granit kayak begini, enggak Pak. Ya masih tanah, masih debu. Sehingga tidur aja di pasir seperti itu. Sehingga Sayyidina Ali punya julukan Abu Turab. Setiap beliau ke masjid kok lagi tiduran, berarti lagi galau. Dan itu obat yang sangat mujarab. Makanya Bapak kalau lagi galau jangan kemana-mana, datanglah ke masjid, insya Allah sembuh Pak. Bapak galau kok malah ke mall, tambah galau. Betul. Bapak ke mall nih, ke mall, kelihatannya senang belanja ini, belanja itu, makan ini, makan itu ya. Tapi begitu pulang dari mall, tambah stres. Masalah 1 belum selesai, masalah 2 muncul, duit habis, malah muncul. Jangan juga lagi galau yuk mancing, malah gak karu-karuan Pak. Galau kok mancing, yang ada Bapak malah kerasukan jin empang, malah bahaya tuh. Ya udah ke masjid aja, ke masjid, udah tiduran aja, tidur. Nanti Allah tenangkan di situ, Allah hembuskan ketenangan sehingga kegalauan, cemas, rasa takut, stres itu Allah berikan kesembuhan. Karena sesungguhnya yang menyebabkan kita stres itu kadang-kadang itu bukan karena ada masalah, tapi pikiran kita yang terlalu kalut karena diganggu oleh setan. Makanya di sini biasakan ke masjid. Dan harusnya setiap orang yang ke masjid itu harus bahagia. Ini saya lihat ibu-ibu kelihatannya wajahnya bahagia banget nih. Ya, bapaknya bahagia enggak? Ke masjid itu harus bahagia, jangan tegang gitu. Jangan, harus bahagia. Ini hiburan kita. Jadi hiburan kita itu ya ngaji, ke masjid, udah gitu hiburan kita. Maka saya bilang ke jamaah yang lain, hiburan saya 3, saya bilang gitu. 1 ngaji, kedua ke masjid, ketiga nengokin orang sakit. Itu hiburan saya. Jadi kadang-kadang saya bercanda tuh, di grup tuh bercanda. Enggak, udah lama nih nggak ada yang ditengokin. Saya bilang begitu, Bu ya ada yang sakit saya tengokin gitu. Karena saya seneng gitu. Itu hiburan kita. Nah, ketika Bapak menemukan sebuah kebahagiaan di dalam masjid,
maka itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau ada orang muslim setiap ke masjid bawahnya kok gerah mulu, panas mulu, malah tersinggung mulu, itu bencana buat dia, bencana. Maka pastikan saya ke masjid, saya terhibur, saya bahagia lahir batin, berarti itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, masjid, Bu, Pak, para DKM jangan galak sama anak kecil. Jangan galak sama anak kecil, jadilah masjid yang ramah anak. Tapi dia berisik, anak kecil berisik, bercanda, itu wajar. Yang nggak wajar itu udah sepuh, canda mulu, itu nggak wajar. Itu. Loh, betul Pak, ada sebuah hadis, saya teksnya lupa, tapi saya ingat betul maknanya, bahwa bercandanya anak kecil di masjid itu bagian dari keceriaan malaikat-malaikatnya Allah. Jadi malaikat tuh seneng kalau anak kecil betah di masjid, bercanda, itu malaikat seneng Pak. Itu yang harus kita pahami. Ditenangkan ya, ditenangkan, silahkan waktunya sholat ditenangkan, tapi jangan digalakin. Diem nggak? Kalau nggak diem gua gaplok nih. Jangan Pak. Apalagi ada ultimatum, kalau rame mending nggak usah ke masjid. Jangan Pak. Kalau Bapak galak begitu, habis nanti generasi kita. Betul. Dia akan takut ke masjid. Ngapain ke masjid? Serem. DKM-nya pelotot mulu gitu ya. Jangan. Yang kedua, selama masih ada anak-anak yang mau masih main ke masjid, kiamat tidak akan terjadi. Ini Rasulullah, Bu. Selama anak-anak kecil itu senang ke masjid, kiamat tidak akan terjadi. Maka kalau ada anak-anak kecil itu saya senang, rame. Kadang-kadang, anak kecil rame, ganggu khusyuknya sholat. Omong kosong. Enggak ada anak kecil juga nggak bisa khusyuk kan? Nggak usah begitu Pak. Kalau memang dasarnya khusyuk mah khusyuk aja. Justru kalau pengen melatih kekhusyukan, ya udah, anak rame kita masih bisa khusyuk, itu baru top, itu bener-bener khusyuk itu. Jadi jangan jadikan alasan gara-gara anak kecil ganggu orang kekhusyukan sholat. Jangan. Khusyuk mah khusyuk aja Pak. Jadi jangan menyalahkan anak kecil. Bayangkan kalau anak kecil, anak-anak kita nih nggak mau ke masjid, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang habis Pak. Dari kecil diajarin ke masjid aja, gede-gedenya nggak mau ke masjid kok. Betul. Apalagi dari kecil nggak diajarin ke masjid, ya dijamin besok tua nggak bakal mau ke masjid. Makanya masjid itu menjadi taman surga. Biarkan anak-anak ke masjid, namanya anak ya begitu, dibilangin diem bentaran, ntar rame lagi, nggak apa-apa. Yang penting bapak-bapaknya jangan ikut rame. Jelas ya? Nggak apa-apa gitu loh. Nah, itu masjid sebagai benteng. Yang kedua, wa dzikrullahi hisnun. Zikir kepada Allah itu merupakan benteng. Jadi benteng yang kedua zikir. Zikir yang bagaimana? Zikir yang nyambung antara lesannya, pikirannya, hatinya nyambung semua. Baru zikir itu bisa menjadi benteng. Kalau zikir hanya sebatas di lesan, maka itu belum bisa menjadi benteng. Maka ketika kita zikir, jangan ngejar banyak, pelan, tapi Bapak Ibu rasakan, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jadi ketika lesan kita ngucapin istighfar, pikiran kita ini nyambung, mengartikan saya mohon ampun kepadamu ya Allah atas segala dosa. Hati ini mengakui semua kesalahan yang kita lakukan. Jangan begini, mulut mah istighfar tapi hati nggak mengakui kesalahan. Ini namanya istighfar yang perlu diistighfari kembali, Bu. Mulut istighfar, astagfirullahaladzim. Emang dosa apa kok? Saya emang nggak punya dosa, istighfar aja. Itu namanya nggak connect. Ketika kita istighfar, pastikan hati ini itu mengakui semua kesalahan, hadirkan semua dosa yang pernah kita lakukan.
Jadi ketika kita istighfar, saya ulang, hadirkan semua dosa yang pernah kita lakukan. Dengan begitu, itu menjadi istighfar yang benar-benar mampu membentengi diri kita. Insya Allah orang itu akan terbentengi, tidak akan jatuh dalam kesalahan yang sama, tidak akan jatuh dalam perbuatan dosa, karena udah menjadi benteng di situ. Tapi kalau istighfar yang kita ucapkan hanya di lisan, hati nggak mengakui kesalahan, bahkan cenderung merasa tidak punya dosa, ya ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Maka setiap zikir yang Bapak Ibu lakukan, pastikan lisan kita, pikiran kita, hati kita nyambung jadi satu. Maka menjadi zikir yang membentengi diri kita. Sama ketika kita zikir subhanallah, 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 subhanallah. Jangan ngejar banyak, subhanallah, 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 gitu kan. Tapi nggak dirasakan. Rasakan ketika mulut kita mengucapkan subhanallah, maka pikiran kita ini mikir, Maha suci Allah dari semua kekurangannya, Maha suci Allah dari semua aibnya, Maha suci Allah dari semua kesalahan. Allah Maha sempurna. Pikiran kita mikir. Hati kita juga meyakini. Ketika kita mengucapkan subhanallah, meyakini bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Semua yang terjadi dalam rangka mengagungkan Allah. Sehingga dengan begitu zikir subhanallah itu benar-benar membentengi diri kita. Bahkan dalam hadis yang lain, Bu, kalimat subhanallah itu tamlaul mizan. Bapak Ibu zikir subhanallah, subhanallah itu memenuhi timbangan amal solih. Ini luar biasanya zikir subhanallah. Tamlaul mizan, memenuhi timbangan amal solih. Kalau Bapak Ibu zikir subhanallah walhamdulillah, maka dua kalimat ini memenuhi ma bainas sama'i wal ardi, memenuhi antara langit dan bumi, dipenuhi oleh pahala itu. Cuman kalimat subhanallah walhamdulillah itu langit dan bumi penuh dengan pahala kita. Ketika kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, malaikat tidak bisa menghitung pahalanya. Masya Allah. Saking apanya? Saking banyaknya. Kalau diterima Allah, kalau diterima. Dan caranya gimana? Itu tadi ketika kita zikir, pastikan lisan kita, pikiran kita, hati kita juga zikir. Dengan begitu benar-benar berkualitas dan menjadi benteng untuk kita. Makanya mohon maaf, saya itu termasuk orang yang nggak bisa zikir rame-rame. Sering saya diundang orang, Ustadz tolong mimpin zikir, kita bikin jamiah zikir bersama. Saya nggak bisa. Kalau zikir rame-rame saya nggak bisa. Saya senangnya zikir sendiri. Tujuannya apa? Kalau rame-rame itu apanya? Kurang bisa menikmati saya. Makanya silahkan kita zikir rame-rame, itu pun hanya dalam rangka melatih diri. Selebihnya Bapak Ibu lakukan di rumah sendiri, sehingga menjadi sebuah wadifah, sebuah kegiatan yang tidak pernah ditinggalkan. Kita punya zikir yang belum selesai, selesaiin. Jadi Bapak Ibu harus punya zikir yang menjadi rutinitas pokok. Contoh saya punya zikir, salah satunya sholawat, targetnya sekian. Kalau saya belum selesai, saya akan lanjut. Saya akan cari waktu, saya belum selesai zikirnya, saya terusin. Jadi zikir itu jangan begini, Pak. Zikir kalau pas inget aja, jangan. Nah, pasti yakin Bapak banyak gak ingetnya. Tapi harus ditargetkan untuk melatih diri kita. Saya punya zikir ini sekian kali, ini sekian kali. Nah, itu penuhi target itu dalam sehari semalam. Sehingga itu menjadi sebuah wadifah rutinitas yang akan mendarah daging dalam diri kita. Nah, itu benar-benar akan menjadi hisnun, benteng bagi kita semuanya. Setiap orang harus punya pegangan zikir masing-masing. Harus, Pak, itu. Saya katakan harus, kenapa? Karena itulah senjata kita. Apa pegangan? Terserah Bapak. Setiap orang itu punya kecocokan beda-beda.
Ada orang yang rasanya jadi susah menerjemahkannya, Bu. Yang cocok yang mana? Ibu, Bapak yang paling bisa merasakan. Kliknya di mana? Ada orang itu senangnya zikir astagfirullah, saya merasa nyaman, Ustaz. Ya udah terusin, pegang, jangan sampai itu lepas. Ada orang itu senangnya zikir kalau sholawat, ya udah pegang itu sholawat, jangan sampai ditinggalkan. Cocok-cocokan orang itu. Ada yang senangnya zikir, saya zikir senangnya ayat kursi, terusin, jangan sampai dilepas, ditinggalkan. Karena orang punya kecocokan masing-masing. Cara ngukurnya ketika ibu membaca kalimat zikir itu, kok ibu, bapak ibu merasa nyaman, ada klik di hati, nah itu berarti ibu cocok dengan zikir itu. Nah kalau sudah cocok, jangan sampai lepas. Itu yang akan menjadi silahul mukmin, senjatanya orang mukmin, yang akan membentengi diri kita. Jadi zikir itu jangan begini, kesana minta ijazah, banyak dikit tapi nggak ada yang dikerjakan. Atau pengen ikut sana ikut sini, akhirnya mentah semua. Satu aja pegang, satu pegang. Contoh seperti saya ingat betul abah saya itu punya zikir. Itu zikirnya karena beliau ahli orang torekoh ya. Itu zikirnya itu sir, yaitu Allah tuh nggak lepas. Jadi abah saya itu tangannya selalu begini, jarinya mesti begini, karena ini zikir gitu loh Pak, membantu zikir. Walaupun sambil ngopi, sambil ini tangan nggak berhenti, bukan stroke, bukan, tapi memang biasa zikir gitu. Itu dilatih jadi pegangan. Nah kita juga begitu, harus punya pegangan, sehingga Bapak Ibu nanti akan merasakan bahwa zikir itu benar-benar membawa kekuatan kalau diistiqomahkan, mendarah daging. Tapi kalau zikirnya cuma angot-angotan, oh lagi angot zikir, oh lagi ya itu ya jadinya zikirnya nggak bisa meresap ke darah daging kita. Nah itu bahwa zikir menjadi benteng kalau dilakukan secara istiqomah. Yang ketiga, benteng bagi kita adalah wa qiraatul Qur'ani hisnun. Benteng yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Seringkali saya dapat pertanyaan begini, Ustadz, saya sudah sering baca Quran, tapi kenapa kok masih kena gangguan jin begitu? Seringkali orang ngomong begitu. Begini Bapak Ibu, Quran itu ada dua manfaat, ada dua tugas. Yang pertama memberikan syafaat, yang kedua memberikan laknat. Harus kita pahami. Jadi Quran itu bisa mensyafaati, juga bisa melaknati. Terus bagaimana caranya biar Quran ini benar-benar mensyafaati, menolong diri kita? Bagaimana? Sama, berikan penghormatan terhadap Al-Quran. Banyak orang rajin baca Quran tapi dia tidak bisa memuliakan Al-Quran. Dari cara megangnya aja beda. Masa megang Quran begini? Ada nggak orang megang Quran begini Pak? Dari cara megangnya dia nggak bisa memuliakan Quran. Bagaimana Quran memberi syafaat? Bagaimana Quran menjadi benteng bagi dirinya dia nggak bisa memuliakan? Makanya caranya harus kita pahami biar Quran ini benar-benar menjadi benteng buat diri kita. Dan ini saya ajarkan tidak hanya menjadi benteng, insya Allah menjadi obat. Caranya ketika kita sudah keadaan bersuci, langkah pertama, Bapak Ibu pegang Quran dengan kedua tangan, jangan dengan sebelah tangan, apalagi dengan tangan kiri. Pegang dengan kedua tangan. Setelah pegang dengan kedua tangan, Ibu cium sepenuh hati. Jangan kayak orang sono, ngapain nyium Quran? Cium sepenuh hati, bahwa kita benar-benar cinta terhadap Al-Quran. Cium sepenuh hati. Paham kan cium sepenuh hati Pak? Jangan cuma begini, jangan, sepenuh hati. Kalau sudah, Bapak Ibu dekap sepenuh hati. Di situ Bapak panjatkan hajat Bapak. Kalau penyakit, sebutkan penyakitnya dan mohon kesembuhan kepada Allah melalui Al-Quran. Kalau itu hajat kebutuhan, sebutkan hajat kebutuhan dengan wasilah Al-Quran, Allah ijabah. Sambil mendekap, Ibu panjatkan hajatnya.
Ya Allah, penyakit, ya Allah, dengan keagungan Al-Quran sembuhkan penyakitku ini. Sudah, lalu Bapak Ibu buka, baca, nggak perlu banyak Pak, secus saja. Bapak, bacakan. Ya udah salaman. Baca. Bapak Ibu baca satu, mungkin semampunya lah ya. Setelah selesai, Shadaqallahul Azim, Bapak tutup, ulangi seperti tadi. Bapak cium sepenuh hati. Nyium itu dihirup Pak. Nyium itu dihirup sepenuh hati. Bapak dekap lagi sepenuh hati. Bapak panjatkan doa yang sama tadi. Ya Allah, semoga dengan keagungan Al-Quran ini Allah sembuhkan penyakitku. Sudah selesai, Bapak taruh di tempat yang mulia, yang tinggi. Bapak Ibu rutinkan, insya Allah kalau penyakit Allah sembuhkan. Kalau itu hajat kebutuhan Allah ijabah. Nanti Bapak buktikan. Tapi kalau cara memuliakan kita salah, jadi cara megangnya aja udah salah, nggak ada penghormatan sama sekali, bagaimana mungkin Al-Quran menjadi hisnun, benteng buat kita? Nggak mungkin. Itu dari segi penghormatan. Lalu dari cara membaca, pastikan bacaan kita itu benar. Makanya saya bilang Quran itu menjadi syafaat kalau dibaca dengan benar. Tapi kalau kita bacanya kok salah, udah salah nggak mau belajar, maka itu menjadi sebuah dosa. Karena membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Nah, ketika salah dan dia mau belajar, maka hukumnya dosa. Maka harus diperhatikan itu. Nah, kalau itu sudah kita lakukan semua, maka benar-benar Quran itu akan menjadi hisnun, benteng buat diri kita. Kadang-kadang yang saya suka ngenes Bu, pas acara zikir tahlil begitu ya, Yasin kadang cuma digeletakin di bawah. Betul. Yasin geletak begini aja. Itu saya suka ngenes tuh. Dan saya suka galak kalau urusan begitu. Angkat saya suruh ngangkat. Ini kan bukan Quran. Yasin itu ya juga Al-Quran. Kok katanya bukan Quran? Yasin Quran nggak Pak? Kadang-kadang itu ini bukan Quran. Yasin itu ya Al-Quran dong Pak. Nah itu loh Pak, hal seperti itu. Kadang-kadang Yasin digeletakin. Malah yang lebih parah, saya benar-benar ngelihat dengan mata kepala saya. Dia ziarah makam ke kubur, dia buka jok. Saya pikir mau ngapain, ternyata apa? Ngambil Yasin. Yasin ditaruh di bawah. Dan ini ada sebuah kisah. Kisah ini asli. Namanya orang dulu, orang sepuh, baca Arab belum bisa. Tapi dia cinta banget sama Quran. Yang dia lakukan setiap habis sholat, dia ambil Quran, dia cium Al-Quran, dia peluk Al-Quran. Habis itu taruh lagi. Dan itu dilakukan setiap saat. Akhirnya ditanya, kok cuma dicium, dipeluk doang? Iya, saya nggak bisa baca. Tapi cinta. Lalu itu akhir begitu meninggal, namanya Ibu Sainah, orang Kudus. Ini cerita dari abah saya. Ibu Sainah itu setelah meninggal sekian puluh tahun, akhirnya pas gali makam buat orang lain di sampingnya, lo kain kafannya itu utuh aja. Udah puluhan tahun kain kafannya utuh. Padahal kelihatannya orang itu biasa saja. Artinya secara ibadah nggak ada yang ya biasalah standar. Ternyata mungkin barokahnya kata abah saya, yaitu tadi seneng nyium Al-Quran. Ibu nyium Al-Quran sehari berapa kali? Nyium suami? Nggak pernah kan? Terus ibu maunya cinta sama siapa? Bapak terakhir nyium istri kapan? Ini serius loh Pak. Yang Bapak cintai itu akan Bapak bawa mati. Bapak cinta apa? Cinta istri. Itu akan Bapak bawa mati, Bapak bawa dalam surganya Allah. Bapak cinta Quran. Quran itu akan kita bawa mati dan akan mengangkat kita ke surganya Allah. Makanya mulai sekarang Bu, ya, sesibuk-sibuknya apa namanya,
atau mungkin belum bisa baca Quran, nggak apa-apa. Tiap saat cium itu Al-Quran dengan sepenuh hati, itu akan menolong kita. Amin ya robbal. Tapi kalau bisa baca ya dibaca, itu lebih afdol loh. Jangan licik gitu, cium doang gitu ya. Ini bagi yang tidak bisa baca, ya sudah, itulah cara dia mencintai Al-Quran. Begitu caranya. Sehingga Al-Quran itu menjadi hujjah. Makanya saya kemarin baca kitab tentang masalah tasawuf. Itu ternyata begini Bapak Ibu, ibadah itu tidak perlu harus berlebihan. Ibadah itu nggak apa-apa, standar ya kayak gini lah. Tahajud kadang-kadang itu standar namanya Pak. Duha kadang-kadang itu standar. Yang terpenting apa? Yang terpenting itu membersihkan hati. Karena pada akhirnya orang itu akan selamat saat berjumpa kepada Allah kalau hatinya bersih. Sholatnya top, tahajud tiap malam, tapi hatinya kotor, berpenyakitan, itu sholat gak ada nilainya di hadapan Allah. Baca Qurannya top, suaranya bagus, tapi kalau hatinya penyakitan, iri, dengki, sombong masih bersarang dalam hatinya, itu nggak ada artinya di hadapan Allah. Sodakohnya rajin luar biasa, tapi kalau hatinya iri, dengki, sombong masih bercokol di hatinya, itu semua nggak ada artinya. Pada akhirnya apa? Yang pada akhirnya yang paling penting adalah bagaimana membersihkan hati. Karena memang tujuan akhir itu Bu, Bapak sholat tujuan akhirnya itu bisa biar membersihkan hati. Kita baca Quran tujuan akhirnya membersihkan hati. Semua ibadah yang kita lakukan tujuan akhirnya biar bisa membersihkan hati. Dan sementara kita ibadah rajin luar biasa, tapi hati nggak bersih-bersih, itu problem yang sangat serius. Makanya sering saya mengingatkan, kita ngaji jangan semata-mata mencari ilmu, tapi niatkan membersihkan hati. Karena pada akhirnya nanti orang yang selamat adalah orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat pula. Amin ya robbal. Makanya tadi saya bilang mencintai Al-Quran sepenuh hati, seperti Ibu Sainah saya contohkan tadi. Setelah keilmuan nggak ada. Secara ibadah pas-pasan, namanya orang sepuh, orang tua dulu ya. Sekolah juga enggak gitu kan, tapi dia punya hati yang bersih, punya hati yang tulus, sehingga di situ Allah selamatkan puluhan tahun kain kafannya masih utuh. Kalau kain kafannya utuh, jasadnya juga utuh. Kalau sampai ada orang puluhan tahun jasadnya masih itu jelas kita saksikan bahwa dia ahlul khair, ahlul jannah. Semoga jasad kita Allah jaga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.